Malam hari ini kita akan mengangkat tema nyasar kebijakan pasar. Nah, selamat malam Pak Khalid. Selamat malam. Ya, selamat datang di Pojok Politik. Kali ini terima kasih sudah mau hadir di sini. Sama-sama. Ini apa nih Pak Khalid? Saya panggil Pak Khalid aja ya. Boleh. Pak Khalid ini selaku Ketua Kopastam, Koperasi Pasar Taman Kota Bumi. Posisinya ada di Pasar Kemis ya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Ini nggak tema malam hari ini nyasar kebijakan pasar, apa nih maksudnya nih Pak? Iya, dari kebijakan Perumda pasar sendiri, melihat pasar itu dijadikan semacam objek. Suaranya bisa diperkeras Ya. sedikit Pak? Dijadikan objek dalam arti pengembangan ekonomi kerayaatannya cenderung mengarah kepada profit yang sebesar-besarnya. Artinya seharusnya kan tidak seperti itu. Bicara Perumda, apalagi menyangkut aset daerah yang seharusnya kebijakannya pro rakyat. Jadi Seperti itu maksudnya apa? Coba tolong Iya. diperjelas sedikit. Seperti itu. orientasinya adalah ekonomi yang cenderung pro rakyat itu tidak menjadikan rakyat itu objek daripada para pencari laba atau pencari untung, yang orientasinya mencari untung sebesar-besarnya tapi mengabaikan ekonomi rakyat yang seharusnya pemerintah itu lebih memperhatikan kehidupan masyarakat pasca Covid maupun sebelum Covid itu. Saat ini yang dianggap nyasar kebijakan pasar ini, kebijakan pasar ini memang dari PD Pasar atau Perumda NKR Kabupaten Tangerang. Iya. Yang nyasar ini kebijakan macam apa Pak? Iya, kelihatannya memang tidak menguasai atau kurang memahami konteks daripada bagaimana sih membangun satu perekonomian yang kondusif, tidak orientir, tapi sejuk kepada masyarakat. Artinya masyarakat itu bukan hanya dijadikan objek untuk pemenuhan keinginan atau target yang selama ini juga target tersebut tidak kunjung tercapai. Maka saya melihat kebijakan-kebijakan yang sifatnya mungkin kurang dilihat dari sudut pandang masyarakat maupun sudut pandang ekonomi itu cenderungnya tidak maksimal. Jadi harusnya kan ada Konkretnya Pak, maksudnya begini konkretnya. Pak Khalid ini selaku Ketua Koperasi Pasar Taman Kota Bumi. Iya. Saya dengarkan bahwa memang ada satu kebijakan dari Perumda NKR yang tidak memihak terhadap para pedagang. Iya. Nah, kebijakan apa sih yang dimaksud oleh para pedagang gitu kan? Iya. Yaitu tadi yang saya bilang tadi, ada rencana keinginan Perumda untuk merevitalisasi pasar Kota Bumi yang pada saat ini dikatakan waktunya sudah habis dan mereka tidak memperdulikan. Revitalisasi kan itu perbaikan Pak. Keinginan pemerintah, keinginan Perumda adalah memperbaiki para pedagang. Maksudnya kan begitu. Nah ini kenapa ditolak oleh para pedagang Pak? Kami pada dasarnya menolak itu karena tidak ada satu kebijakan yang humanis. Humanis itu dalam arti emang kita ini siapa? Kita ini rakyat. Kita ini harusnya adakan pendekatan yang sifatnya kekeluargaan saja. Kan kita ini bukan musuh. Nah kita membangun komunikasi bertahun-tahun sama pihak Pemda juga bukan arti kita membangun permusuhan atau perbedaan. Kita mencari titik temu bagaimana supaya masyarakat ekonomi lemah, ekonomi menengah ke bawah ini terlindungi agar hidupnya, ekonominya. Nantinya seharusnya kan memang ada kebijakan yang sifatnya Yang diinginkan oleh Kopastam dan para pedagang.
kebijakan macam apa yang Ya, diinginkan, yang kalau- diharapkan gitu dari Ya. Perumda ini? Kalau Kopastam kan awalnya memang sebelum ada Perumda. Oh, sebelum ada Perumda, Sebelum ada Perumda, Kopastam sudah berdiri. Kopastam sudah berdiri. Pasar itu sendiri awalnya siapa yang bangun, Pak? Ya, dari Kopastam itu sendiri. Dananya dari mana? Dari swadaya masyarakat, artinya dengan adanya koperasi punya anggota. Dan anggotanya itu setiap kepemilikan ruang dagang itu, maka memang diharuskan masuk koperasi. Oh gitu. Nah, disitulah koperasi memberdayakan ekonomi anggotanya. Artinya setiap anggota berhak mendapatkan ruang dagang. Nah, dengan adanya koperasi mendapatkan kebijakan yang betul dari pihak Pemda, maka itu bergulir dan berhasil dibangun. Awalnya dengan pemerintah daerah gimana Pak koperasi itu? Kabupaten Tangerang dalam hal ini Bapak Bupati Agus Munara pada tahun 2000 memberikan izin prinsip karena memang kondisi dan situasi ekonomi pada waktu itu memang diharuskan yang bisa itu hanya koperasi karena mereka punya Yang mengelola pasar. ya sekaligus yang membangun. Karena pada waktu itu krisis moneter di mana ekonomi juga jatuh, maka dengan adanya koperasi beranggotakan semua pedagang pasar, maka dimungkinkan koperasi itu bisa membangun pasar secara. Nah, setelah dibangun oleh koperasi swadaya, tadi Bapak bilang kan hasil swadaya para calon pedagang waktu itu kan, karena belum dibangun kan? Iya, tapi Swadaya koperasi kan. sudah bergulir. Koperasi sudah berdiri. Sudah berdiri. Setelah beroperasinya pasar, keterlibatan PD Pasar saat itu dalam hal ini yang sekarang itu Perumda, keterlibatan itu dalam pembinaannya seperti apa? Pak? Ya, dalam hal ini Misalkan penarikan retribusi Ya. atau apa gimana? Dari kita cerita kronologis awal berdirinya dulu ya. Jadi pasar. boleh. Jadi koperasi sudah berdiri dan sudah membangun pasar itu tahun 2002 sampai 2003 itu selesai. Nah, Perumda dalam hal ini PD Pasar NKR itu terbentuk 2004 karena Perda ini juga keluar 2004, tapi operasionalnya 2005. Nah, di tahun 2005 itu memang bukan terjadi, artinya terjadi kebijakan yang merubah nomenklatur karena dulu koperasi bekerjasama dengan Perda ketika terjadi pergantian Ada bentuk kerjasama dengan pihak Pemda koperasi Kalau dalam dengan- pengelolaan. Kalau dengan Pemda kita ada perjanjiannya, cuman belum mengarah kepada pengelolaan. Baru melaksanakan perjanjian pendahuluan tentang izin prinsip itu kan dua. Awalnya memang kita membangun, maka perjanjian pendahuluan itu tentang pembangunan pasar. Nah, selanjutnya kalau bicara izin prinsip tentunya ketika Kopas membangun maka seharusnya mengelola kan gitu. Betul. Tapi ketika terjadi pergantian nomenklatur dinas pasar dengan Perumda, maka kami koperasi itu merasa apa ya? Karena memang penyertaan modal daerah pada pihak ketiga ini fungsinya memang Pemda waktu itu saat itu sudah ada penyertaan modal pada koperasi. ya dalam bentuk lahan Dalam bentuk lahan. ya, kurang lebih Lahan itu milik Pemda. lahan itu lahan pasos-pasum Dari dari PT Bumi Serpenti, perumahan yang ada di situ. perumahan yang ada di Kota Bumi. Artinya dengan diserahkannya pasos-pasum itu, karena memang sudah ada pasar sementara dan koperasi sudah bergulir, maka kita mengajukan proposal untuk bekerja sama mendapat persetujuan bupati dengan keluarnya izin prinsip tersebut. Sudah keluar saat itu izin prinsipnya. Keluar tahun 2000 itu. Ya, Sampai berapa lama tuh izin prinsip? Kan dia berlaku surut atau memang tidak berlaku surut Ya. perizinan kepada koperasi? iya, kalau izin prinsip itu kan bentuk daripada perizinan yang lain. Artinya ada turunan perizinan lagi ya, IMB atau fatwa atau sektor segala macam kan gitu. Jadi induk daripada perizinan itu ya prinsip itu. Jadi pengembangan perjalanan itu kan kita memang nggak sembrono.
artinya kita juga mau membangun itu tentunya kan mempunyai perizinan yang lengkap. Dan perjalanan selama ini Kopastam itu ya jadi apa ya? Kalau dipikir kayak Seperti apa, Pak? terombang ambing di tengah laut. Artinya Alasannya kenapa? iya terjadi nomenklatur perpindahan penyertaan modal lagi kepada pihak Perumda. Nah sisi lain Pemda juga sudah menyerahkan juga karena ini kan jadi double kebijakan. Udah berkebijakan. Nah, iya, double kebijakan itu yang pada akhirnya kita selalu dihadapkan pada kondisi dan situasi permasalahan yang seharusnya dipahami oleh Perumda, tapi ketika memang terjadi nomenklatur itu yang terjadi ya ketidakpahaman di pihak Perumda karena memang kita tidak ada perjanjian apapun dengan Perumda itu. Nah sebaliknya kita menuntut kepada Pemda pun sudah merasa dia sudah melimpahkan kewenangannya kepada Perumda. Nah kita dalam posisi seperti apa gitu? Karena mungkin dalam perjanjian itu izin prinsip itu ditabrak oleh perjanjian itu sendiri. Karena izin prinsip itu kan Siapa yang nabrak, Pak? artinya kebijakan perjanjian itu sendiri. Oh gitu. Ya. Jadi ada dua gini. Jadi izin prinsip itu jelas perjanjian pendahuluan tentang pembangunan. Artinya kata pendahuluan itu akan ada perjanjian yang sifatnya kerjasama pengelolaan. Penafsiran saya secara aturan main, karena lain kalau memang koperasi hanya kontraktor gitu. Tapi kan kalau ini kan kita memang swadaya, Pak. Swadaya dan memang bukan memakai dana APBD dan koperasi sendiri kan punya tanggung jawab yang besar. Begini, Pak. Sekali lagi saya ulang pertanyaan. Iya. Keinginan dari pemerintah daerah Kabupaten Tangerang dalam hal ini adalah Perumda NKR menginginkan adanya revitalisasi karena menurut pandangan Perumda ini sudah tidak layak untuk operasi. Nah menurut Pak Khalid gimana nih? Keinginan untuk revitalisasi berarti kan bangunan itu tidak layak untuk berusaha gitu kan. Sementara pedagang menolak. Padahal ini mau dibagusin Pak sama Pemda nih. Iya. Nah Pak Khalid selaku ketua Kopastam di situ dengan para pedagang, memang seperti apa sih kondisi lapangannya sesungguhnya? Iya, kalau saya melihatnya sah-sah saja, namanya program Perumda dan memang kita juga tidak ada ikatan apapun dengan Perumda. Enggak, kondisi bangunannya seperti apa Pak? Kalau kondisi Memang udah harus dirobohkan atau memang masih layak? Kalau kondisi bangunan itu memang tidak ada karena tidak ada pengelolaan di Kopastam, di koperasi itu sendiri dan cenderung retribusi kontribusi yang selama ini diambil juga oleh Pemda tidak balik kembali gitu. Artinya tidak ada perawatan dan ini yang menjadi retribusi ditarik oleh Perumda, tapi tidak ada feedback untuk pengelolaan pasar. Tidak ada feedback dalam arti bicara perawatan segala macam gitu kan. Akhirnya pembiaran dan cenderung ya kami sebagai yang membangun di awal merasa keberatan. Oh gitu. Jadi Perumda NKR melakukan pembiaran terhadap para pedagang pasar gitu. Ya mungkin itu Pak balas jasanya mereka para pejabat yang ada di Perumda, mungkin keinginan untuk revitalisasi. Ya seharusnya kan tidak begitu. Oh tidak begitu. Karena bangunan masih layak kuning, masih layak usaha. Ini Pak, boleh saja orang melihat itu habis 20 tahun. Dasarnya apa? Kalau dasarnya izinnya habis, itu kan mengacu bangunan itu sendiri, bangunan. Nah saya melihatnya kalau bangunan kita itu dibangun itu cuma lantai satu, tentunya tidak terlalu bicara mengkhawatirkan lah, karena kondisinya juga masih kokoh. Masih layak untuk berjualan. Layak, kalau bahasanya pengunjung juga masih nyaman, gitu kan. Kalau diukur dengan plaza atau mall ya beda lah, namanya pasar tradisional kan. Pasar tradisional ya Pak ya.
Kalau mau dipakai AC juga nggak layak juga pakai AC. Emang budaya kita dari dulu kan begitu. Pasar tradisional tuh ya begitu, tawar menawar, saling komunikasi, ya bersahabat lah di antara pedagang maupun pengunjung begitu. Nah, datangnya keinginan revitalisasi ini pada prinsipnya boleh-boleh saja karena itu kebijakan Perumda itu sendiri. Kami sebagai yang awal membangun itu justru kami bekerja sama dengan Pemda. Apa salah kami sehingga kami dinyatakan tidak punya kompetensi segala macam, tidak bisa ini. Kan yang ambil pengelolaan selama ini kan dalam arti retribusi kontribusi kan PD Pasar mengambil itu. Ya, PD Pasar memungut. Iya, menarik ya, retribusi karena setiap ada, harinya. iya, gitu, karena ada pengelola. ada- Itu koperasi yang ngelola, Pak? bukan, Pak. Oh, ada mantri, Pak. ada mantri pasar. Mantri pasar. Oke. Mantri. Oh, ini tahan dulu ya sebentar. Karena bincang kita di sini ada Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia. Nantinya kita akan terhubung gitu karena ini nanti kita saya mau tanya juga kepada Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia Provinsi Banten nantinya. Apa Pak? Dihubungin aja dulu nanti kita. Nah terus keinginan Pak Khalid nih, keinginan Pak Khalid sendiri terhadap selaku ketua koperasi dan tentunya didukung oleh para pedagang, keinginan seperti apa Pak? Jadi gini, Pak. Kepada Perumda. Jadi kalau koperasi itu sendiri kan, Suaranya angkat sendiri ya, Pak. kalau koperasi itu sendiri kan pada prinsipnya gerakan ekonomi kerakyatan yang sifatnya gotong royong ya. Koperasi juga punya punya kewajiban melindungi hak dan kepentingan para pedagang anggotanya juga, anggota Kopasar yang selama ini membangun tempat itu gitu. Dan kami sudah menyampaikan itu berkali-kali. Artinya kalau bahasa ini mah Kopastam itu diibaratkan cuma dipakai ketika memang ada semacam kebutuhan lah Pemda itu. Tapi setelah itu ya mungkin dengan konflik kepentingan saya nggak ngerti. Kepentingan macam apa yang menurut Pak Khalid? Ya artinya kalau Kopastam kan bicara kerakyatan Pak. Sudut pandangnya ekonomi gotong royong. Kalau bicara koperasi Sebentar Pak Khalid, kita tahan sebentar sejenak beberapa menit. Saya komunikasi dengan Pak Muhammad Yamin, Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia Provinsi Banten. Ya pemirsa Tangerang Utara News, ini saya baru tersambung dengan Pak Muhammad Yamin. Beliau adalah seorang Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia. Ya, Pak Yamin, maaf ganggu waktunya sebentar Pak. Ini di studio kami ada Ketua Koperasi Pasar Taman Kota Bumi, Pak Khalid TB. Tadi beliau sudah bicara kepada pemirsa Tangerang Utara News bahwa tentang karena temanya ini adalah nyasar kebijakan pasar. Nah, Pak Khalid tadi sudah bercerita bahwa memang para pedagang pasar tidak berkeinginan untuk direvitalisasi dengan alasan bahwa bangunan itu layak untuk berusaha. Kemudian alasan yang kedua, para pedagang belum bisa untuk membeli gitu kan, andai kata direvitalisasi karena baru saja dilanda COVID gitu Pak. Nah, menurut Pak Yamin gimana nih terhadap kebijakan Perumda NKR Kabupaten Tangerang, dalam hal ini Pak Yamin selaku Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, menurut Bapak gimana Pak? Ya, sebelum saya jawab semuanya Pak pertanyaan ini, kenalkan dulu nama saya Muhammad Yamin. Saya adalah Ketua DPW Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Provinsi Banten. Baik Pak. Saya sudah berkunjung ke pasar Kota Bumi, Kabupaten Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang. Sebenarnya
biasanya kalau dilakukan oleh pemerintah itu untuk merevitalisasi suatu pasar, itu ada musyawarah dengan para pedagang, Baik, baik. diskusi dengan para pedagang. Nah, itu yang tidak dilakukan oleh PD Pasar Kabupaten Tangerang. Nah, itu yang saya pertanyakan kepada para pedagang. Ya, kita sebagai organisasi pedagang seluruh Indonesia, ya kita akan bermitra sama pemerintah. Baik. Kebijakan pemerintah itu kalau yang berpihak kepada pedagang, kita sangat mendukung kebijakan-kebijakan itu. Nah, kalau kita melihat bahwa pasar Kota Bumi ini masih layak sekali untuk digunakan. Nah, kenapa alasannya untuk direvitalisasi? Baik, baik, baik. Nah, itu ya apa alasannya? Kemudian para pedagang juga sekarang kan baru boleh dikatakan baru pulih ekonomi mereka dari COVID-19 ya. Betul, betul. Nah, kemudian kita melihat juga musyawarah itu tidak berjalan, dengan Kopaspernya juga tidak berjalan. Itu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah adalah membuat suatu kebijakan itu menguntungkan semua pihak. Nah, para pedagang itu adalah menjalankan perekonomian rakyat, menambah PAD pemerintah. Nah, disitulah keberadaan pemerintah terhadap pedagang itu. Ya, berpihak pada pedagang. Dan dia tetapi dia distribusi. Apa kepentingan pemerintah untuk membangun? Nah, ini itu mereka harus mikirkan itu apa? Karena kalau pemerintah membangun merevitalisasi sebuah pasar itu, apabila pasar itu sudah kumuh, dia tidak layak huni. Kalau sekiranya memang perizinannya itu sudah tidak jelas, harus dijelaskan apa yang kurang, diskusi dengan para pedagang, diskusi dengan organisasi pedagang. Nah, itu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Kalau menurut kami ya seperti itu. Sementara ini belum dilakukan ya oleh Perumda ya? Pak, ya, sementara ini belum dilakukan. Ya. Menurut Bapak sementara ini belum dilakukan, Pak? Halo? Maksudnya Pak, belum dilakukan seperti apa Pak? Dilakukan seperti yang tadi Bapak ucapkan bahwa Perumda seharusnya kan melakukan sosialisasi, kemudian kan berbicara dengan para pedagang gitu kan, terutama oleh Kopastam gitu kan. Itu belum dilakukan ya oleh pihak Perumda. Kalau menurut pedagang itu belum dilakukan. Nah, itu kan kesalahan besar itu. Nah, langkah apa Pak? Dilakukan, ada musyawarah. Halo? Ada sosialisasi. Pak, langkah apa yang akan diambil oleh Pak Yamin selaku Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia melihat persoalan ini di Pasar Kota Bumi, Pak? Langkah yang mau diambil. Kebetulan kita misi daripada aksi itu adalah membela pedagang, kemudian memberikan bantuan hukum kalau mereka ditekan dari pihak manapun. Itu adalah misi aksi. Nah, selama ini kita lakukan itu. Apabila ada nanti suatu kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada pedagang, kami akan mengambil akan membantu persoalan itu. Nah, jadi langkah yang kami lakukan, kami meminta kepada para pedagang harus menandatangani ketidaksetujuan mereka atas rencana revitalisasi itu. Pedagang sudah membuat itu, kita sudah mendapatkan hampir 500 tanda tangan tidak setuju atas revitalisasi itu. Kemudian mereka membuat surat kepada AFSI bahwa mereka dengan keluhan-keluhan mereka kita terima, dan mungkin dalam minggu ini juga kita akan menyurati Bupati, kemudian memberikan tebusan-tebusan kepada Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri Ketahanan Nasional, kemudian ke anggota DPR, kemudian ke Gubernur. Kita akan tunggu semua yang pihak-pihak yang terkait. Baik. Itu yang kami lakukan. Terakhir Pak, tadi sebelum kita on air, Ketua Kopastam ada bilang juga sudah ada penolakan terhadap rencana Perumda untuk revitalisasi melalui DPRD Kabupaten Tangerang. Menurut Bapak gimana Pak? Langkah yang diambil oleh para pedagang dan Kopastam?
itu langkah mereka sudah baik Pak ya. Satu upaya yang mereka lakukan mengadu kepada perwakilan mereka ada di DPRD, itu satu langkah-langkah yang dilakukan mereka. Tetapi kadang-kadang ya itu tadi kita harus mengerjakan itu ada suatu ya seperti AFSI ya, ada suatu payung hukum kita yang bekerja, ada suatu organisasi kita yang bekerja. Nah itu yang lebih gebrakannya itu lebih yang kita lakukan di seluruh Indonesia seperti itu. Banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada para pedagang itu akan kita protes tetap kepada pemerintah. Baik Pak. Pak Yamin, terima kasih waktunya Pak. Mohon maaf ganggu ya. Ya, makasih sama-sama. Ya, Yamin atas waktunya. Ya, assalamualaikum. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pemirsa, baru saja kita tersambung dengan Pak Muhammad Yamin di ujung telepon tadi. Beliau akan mengambil langkah yaitu berdiskusi dengan pihak pemerintah daerah, dalam hal ini adalah Perumda NKR. Kemudian jika memang ada persoalan yang memang menyangkut persoalan ini sampai menuju persoalan hukum, beliau juga menyiapkan advokasinya terhadap para pedagang yang ada di Kota Bumi. Pak Khalid, kita lanjut ya. Tadi saya udah bilang, yang sebenarnya memang upaya dari para pedagang itu sudah melakukan penolakan Pak untuk revitalisasi. Iya, kami sudah bersurat dan nampaknya dengan kebijakan yang kita memberikan penyertaan modal negara Perumda, artinya mungkin kepada pihak eksekutif dalam hal ini Bapak Bupati Itu sudah dilakukan Pak, Sudah. upaya penolakan suratnya. Kalau bicara penolakan sudah 3 kali Pak. Kami layankan. Respon dari pemerintah sendiri gimana? Saat ini mereka kalau pemerintah sih responnya cenderung pasif Pak ya. Artinya responnya tuh akan tidak ada lah. Karena mungkin Kemudian selain ke pemerintah Pak, ke DPRD Kabupaten Tangerang barangkali Bapak sudah layankan? iya, memang kami sudah melayangkan ke semua pihak, muspida daerah lah, dari bupati, ketua dewan, pihak-pihak terkait lah di lingkungan Pemda Kabupaten Tangerang. Kami sudah sampaikan penolakan itu dari tahun 2002 kemarin. Gitu. Jadi memang tidak ada respon dan tidak ada kebijakan dalam arti upaya kami membuat audiens atau minta kepada Bapak Bupati maupun Dewan. Untuk saat ini belum ada pertemuan atau undangan yang diinisiatif oleh pihak. Saat itu Pak Khalid berjuang sendiri dong, Kopastam sendiri Ya, dengan para pedagang. ya, Kalau gitu. artinya- Sebelum APSI ini hadir itu kan? Ya, Ini APSI kalau hadir ini kan baru-baru ini kan? APSI ini karena sudah tidak ada peduli, artinya tidak ada responsif dan nampaknya mereka memang menginginkan pasar itu harus dibongkar. Akhirnya Pak Khalid komunikasi dengan pihak Ya, APSI. kami mengadakan komunikasi dengan berbagai pihak, terutama APSI yang selama ini berperan membela masyarakat pedagang dimanapun berada. Gitu. Jadi kabar tentang APSI ini sudah lama kami dengar. Baik, baik. Kebetulan momentum Pasar Kota Bumi ini disambut baik, maka kami disarankan oleh pihak APSI agar mengirim satu pendampingan permohonan untuk advokasi. Udah dilakukan Pak ya oleh para pedagang. Sudah. Nah, hanya alhamdulillah para pedagang saat ini walaupun mereka terus bukan diteror, kalau diteror kasar, Jadi desakan gitu. Oh, tapi tidak sampai dikriminalisasi kan? Belum Pak, belum. Tapi sudah ada indikator-indikator keterlibatan berbagai pihak. Ya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini belum ada. Kalau Koperasi kan melihat ya melindungi aja lah. Artinya kita sebagai
pasar itu, dan memang pasar itu juga kita yang membangun di awalnya. Baik. Jadi kalaupun mau dicoba mau dibikin abu-abu peranannya juga, ya kami tetap membuat terang, membuat terang benderang pada posisi itu. Mau dibikin abu-abu, kami akan bikin terang lagi. Jadi, Abu-abu apa maksudnya Pak? ya artinya Abu-abu peraturan begini, atau Pak. abu Iya, abu-abu peraturan juga bisa. Sekarang begini Pak, pasar itu tidak dibangun dengan APBD Pak. Kemudian Ya kan, tiba-tiba pasar ini diambil oleh PD dengan cara kebijakan penyertaan modal daerah pada pihak Perumda itu sendiri. Tapi kalau saya baca, kan itu bagus Pak. ya makanya kami juga nggak ini Pak, kalau bahasa ininya Pak, memang itu aturannya, undang-undang kan ada. Tapi perjanjian dengan pihak ketiga itu memang satu kegiatan yang selama ini tidak dihapus juga, masih berjalan gitu. Artinya sisi lain Pemda mendirikan Perumda, ya memang seharusnya, karena Terakhir Pak, harapan dari Pak Holid nih ya kami kepada Perumda. kepada Perumda cobalah bersikap adil. Artinya memang kami ini penjahat, memang kami ini apa sih, suka neror atau gimana. Kalau masalah klaim-klaiman, ya tentunya kami punya dasar klaim. Tidak sembarangan kami mengatakan ini pasar Kopastam kalau tidak ada. Baik. Ya kan, makanya untuk hal ini apapun yang dilakukan Perumda dengan cara-cara yang kurang soft, artinya kurang sejuk di masyarakat pedagang, itu tetap akan ditolak oleh pedagang. Baik. Terima kasih Pak Holid atas waktunya, ya sudah mau hadir di sini di acara Tangerang Utara News di Pojok Politik. Ya itulah pemirsa harapan dari pedagang pasar Kota Bumi yang pada kesempatan malam hari ini hadir Ketua Koperasi Pasar Kota Bumi Pak Holid. Jadi kesimpulan dari ngobrol kita kali ini, ketemuan kita kali ini di Pojok Politik Tangerang Utara News, bahwa aksi penolakan dari para pedagang pasar Kota Bumi sudah dilakukan baik kepada pemerintah daerah ataupun kepada DPRD. Nah, tinggal sign of crisis yang didengar oleh pemerintah daerah ini belum yang didengar. Nantikan selanjutnya di Pojok Politik Tangerang Utara News. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.